Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pemirsa Riau TV yang dirahmati Allah, kembali dengan saya Haji Khairul Umam LC MEC untuk tausiah 7 menit menjelang puasa atau menjelang berbuka ini. Untuk tausiah kita kali ini ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, barang siapa yang dikaruniai oleh Allah 5 perkara, maka dia tidak akan terhalang dari 5 perkara yang lain. Yang pertama adalah barang siapa yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan terhalang dari tambahan-tambahan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sungguh jika engkau bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan tambah nikmat itu kepadamu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Akan tetapi jika kamu ingkari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala itu, maka ketahuilah bahwasanya azab Allah itu sangat pedih. Pemirsa Riau TV yang dirahmati Allah, rasa syukur ini apabila kita jadikan sebagai motivasi ibadah kita, inilah derajat yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau banyak beribadah sampai bengkak-bengkak kakinya pada malam hari beribadah, sampai-sampai istrinya menanyakan, wahai suamiku, wahai Rasulullah, bukankah engkau telah diampuni dosa-dosamu oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang telah berlalu dan juga yang akan datang, karena engkau telah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang membuat engkau begitu banyak beribadah sampai bengkak kakimu. Apa jawaban baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya hanya satu, ya Aisyah, ala akuna abdan syakura. Wahai Aisyah, tidak pantaskah aku ini menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Sehingga motivasi ibadah kita itu adalah karena rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya karena jual beli dan kewajiban kita, karena disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah barang siapa yang dikaruniai rasa sabar oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ia tidak akan terhalang dari pahala yang tidak terputus. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya sabar saja, bagi orang yang sabar saja dicukupkan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ganjarannya tanpa dihitung-hitung lagi. Bighairi hisab, tanpa ada hitungan. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah sangat sayang kepada orang yang sabar ini. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Kemudian yang ketiga, barang siapa dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala mau bertaubat nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan pernah dihalangi dari penerimaan taubat itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang ada dalam surat At-Taubah ayat 104, wa huwallazi yaqbalu taubata an ibadihi. Dialah Allah yang dialah Allah yang menerima taubat dari hambanya yang bertaubat kepadanya. Kemudian yang keempat, barang siapa dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala selalu beristighfar dari hal-hal dosa-dosa yang kecil tentunya, karena taubat ini yaitu minta ampun kepada Allah minal kabair, dari dosa-dosa besar, mungkin kufur, kemudian juga berzina, minum khamar, berjudi, dosa-dosa besar minal kabair, maka taubat. Tapi kalau dari dosa-dosa kecil namanya istighfar. Barang siapa yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala
mau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan diharamkan dari keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Allah Maha Pengampun. Kemudian terakhir, barang siapa yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala, mau dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan dihalangi dari penerimaan doa itu atau dari ijabatul doa. Siapapun yang berdoa sudah pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, maka kalian pasti akan aku jawab dan aku kabulkan doa kalian itu. Maka di dalam kita berdoa ini jangan pernah kita putus asa dalam berdoa. Karena di dalam hadis juga dikatakan, ma min muslimin yad'u bidu'ain illa ustujiba lahu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak seorang muslim pun yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali akan diijabah, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman penerimaan itu ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, imma ayu ajjalalahu fid dunya, boleh jadi, bisa jadi disegerakan ketika dia berdoa, disegerakan ijabahnya itu apa yang dia minta di dunia ini. Kemudian yang kedua kemungkinannya, kalau kita sudah berdoa tidak juga ada dikabulkan, barangkali kemungkinannya ijabah yang kedua, yaitu wa imma ayudakhiru lahu fil akhirah. Boleh jadi hikmahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tabungkan hasil dari doa-doanya itu nanti untuk hari akhirat. Kalaulah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang di akhirat itu dengan apa yang kita minta di dunia, mungkin kita akan memilih yang di akhirat itu saking besarnya. Kemudian yang terakhir kemungkinannya adalah wa imma ayyukaffiru anhu min dzunubihi. Kemungkinannya adalah untuk mengampuni, menutupi dosa-dosa yang telah dia buat dengan doa-doa itu, sehingga tidak ada dari doa ini yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.